Pada suatu malam di pinggiran kota Los Angeles, terlihat sebuah kebakaran hebat yang melanda sebuah apartemen, di mana di tengah kobaran api yang sudah melahap hampir 70% bangunan gedung. Tim regu pemadam kebakaran terus saja berjuang memadamkan api yang semakin berkobar, sembari menyelamatkan para korban yang terjebak di dalam sana. Tim regu pemadam kebakaran dipimpin langsung oleh seorang kapten bernama Gordon Brewer, di mana beliau mengerahkan seluruh timnya untuk menyelamatkan para korban, bertarung nyawa hingga berhasil menyelamatkan satu persatu para korban yang terjebak di dalam sana, termasuk salah seorang wanita tua. Get your baby ladder for this hole right now. You guys stay back. I'm going in. You put on my mask. Okay, breathe. Get your ass over here. Steady right back. Ready to go now. Get that woman out of here. All right, come on. Okay, you got it. Come on. Beberapa hari kemudian pasca insiden kebakaran tersebut, kisah ini pun akan berfokus pada sisi kehidupan Gordon Brewer, di mana dia memiliki sebuah keluarga yang harmonis dan sangat bahagia. Kebahagiaan rumah tangganya dengan sang istri, yaitu Anne Brewer, seorang wanita cantik dan sangat keibuan, semakin bertambah ketika mereka dianugerahi seorang putra bernama Matty. Di pagi itu, Gordon dan sang istri berencana akan membawa Matty menemui seorang dokter anak untuk memeriksa kondisi sakit tenggorokan yang dialami oleh Matty. Namun karena di pagi itu Gordon akan berangkat bekerja, mau tak mau Anne yang harus membawa putranya ke dokter dengan meminta Gordon suaminya untuk menjemputnya nanti siang. Hey, Dr. Bob can squeeze him in at 11:30, but I have to be at the hospital at 12:15, so I can take him, but can you pick him up? All right. Yeah, great. 11:30 is fine. Thank you so much. All right, come on, little buddy. Singkat cerita, setelah selesai membawa Matty menemui sang dokter, Anne membawa putranya itu ke alun-alun gedung konsulat Columbia di Los Angeles, sembari menunggu suaminya datang menjemput. Okay, 2 hot dogs. Yeah. Here we go, bud. Stay right around in here, okay, honey? Beberapa menit pun berlalu. Anne melirik jam di tangannya yang sudah menunjukkan pukul 12:05, di mana hal itu membuat Anne mulai sedikit gelisah tatkala menyadari suaminya belum juga datang menjemput. Di waktu yang bersamaan tepat di ujung jalan terlihat seorang polisi yang tampaknya sedang bertugas. Ia memperlambat laju motor dinasnya dan kemudian berhenti dan berjalan masuk setelah memarkirkan motor tepat di depan gedung. Di tengah keramaian orang-orang yang datang silih berganti, tak satu pun ada yang peduli dengan kehadiran polisi tersebut. Bahkan sebuah mobil yang ditempeli surat tilang karena parkir sembarangan justru dianggap hal yang sudah biasa terjadi di sana. Tak berapa lama mobil yang dikendarai oleh Gordon pun datang melaju dengan pelan. Ia memarkirkan mobilnya agak jauh dari gedung, di mana tepat di depan mobilnya ia melihat polisi itu berdiri tanpa memperdulikan mobil Gordon yang terparkir di pinggir jalan. Pandangan polisi itu justru terfokus dengan konvoi mobil para pejabat Columbia dan juga mobil agen intelijen Amerika yang memasuki area gedung konsulat. Meskipun demikian, Gordon tetap meminta izin untuk memarkirkan mobilnya untuk menjemput keluarganya. Anehnya, polisi itu hanya tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata, seolah-olah ia mengiyakan permintaan Gordon itu. Namun baru saja beberapa detik Gordon melangkahkan kakinya sembari melambaikan tangan ke arah istri dan putranya tersebut. Tiba-tiba,
Kejadian itu terjadi begitu cepat. Agen FBI menyatakan bahwa ledakan dahsyat itu mengakibatkan 24 orang terluka parah, 9 orang tewas yang diantaranya pejabat Kolombia, dan juga ada beberapa warga sipil, termasuk istri dan putra dari seorang kapten pemadam kebakaran, yaitu Gordon. Colombian officials, American intelligence. They're the probable targets. What's the body count? 24 injured, 9 dead, including CIA, American and Colombian military, a mailman, a nurse and her little boy. That's the father over there. Gordy, we need to get you on the gurney. Gordon yang sempat terlempar beberapa meter akibat ditubruk oleh sebuah taksi. Saat ini masih terlihat syok dengan pandangan mata yang kosong, di mana ia mengalami trauma saat mengetahui keluarganya tewas dalam ledakan tersebut. Di saat Gordon sudah berada di rumah sakit tentu dirawat secara intensif, 2 orang agen FBI pun ditugaskan untuk menjaga, di mana mereka pun terlihat khawatir dengan kondisi Gordon yang tampaknya sangat terpukul atas kematian anak dan istrinya. Hey buddy, how you doing? What do we know? President's coming on in a minute, but I doubt he'll say anything. Turner says the FBI knows the bomb was hidden in a stolen police motorcycle. Tanpa sengaja Gordon mendengarkan perbincangan mereka, di mana mereka membahas perihal pemicu dari ledakan tersebut yang berasal dari motor dinas salah seorang petugas kepolisian. Mendengar hal itu, nafas Gordon pun seakan tercekat. Seketika ia pun teringat dengan polisi yang sempat ditemuinya sebelum terjadi ledakan, dan kini ia sadar bahwa polisi tersebut sepertinya memang sengaja menyamar untuk melancarkan aksi terornya. Hey! Gordy, get back here! God damn it! Gordy, God damn it, come here! Come here, slow down! Dalam kondisi yang masih belum sepenuhnya pulih, Gordon yang tetap bersikeras memaksakan diri untuk bangkit dari ranjangnya, pada akhirnya diberikan izin untuk mengunjungi kantor FBI. Setelah memberikan informasi tentang oknum polisi yang sempat ditemuinya sebelum terjadi ledakan, FBI dengan segera memutar sebuah rekaman CCTV yang diambil dari gedung konsulat Kolombia. Dan benar saja, video memperlihatkan aktivitas seorang polisi yang sangat mencurigakan, dan diyakini saat itu ia sedang menyamar menjadi petugas kepolisian. Gordy Brewer's here. The fireman. Yeah. Says he talked to the cop. I talked to him. I told him I was picking up my son. The son of a bitch smiled at me. We think that the bomb may have been triggered by a cell phone. Did he have one on him? I don't know. How long between the time you saw him and the explosion? 5 seconds, maybe 10, most. I was late. I shouldn't have been there. Di saat melihat wajah oknum polisi tersebut, agen FBI pun menyadari bahwa oknum merupakan teroris Kolombia bernama Claudio Perini atau dijuluki sebagai El Lobo, di mana diyakini bahwa Claudio melakukan teror sebagai bentuk pembalasan atas penindasan Amerika terhadap Kolombia. I think he's a terrorist who calls himself El Lobo, the wolf. Tak berapa lama muncullah seorang agen khusus CIA bernama Peter Brand. Beliau salah satu target yang diincar oleh Claudio saat berada di dalam mobil konvoi para pejabat Kolombia. Namun beruntung saat itu beliau sudah berada jauh dari jangkauan ledakan. Dan saat bertemu dengan Gordon, Brand mengucapkan belasungkawa atas kematian keluarga Gordon. Sembari ia berjanji akan menemukan pelaku yaitu Claudio yang telah menewaskan keluarga Gordon itu. There's anything I can do for you. I promise you this, one way or the other, we're gonna catch that son of a bitch. Even though none of us wanted to believe she'd be here, she knew. She knew she would. Take your time. Come on, babies. She made sure that we'd all be here too. Setelah Gordon pulang dari pemakaman keluarganya, terlihat Gordon masih belum bisa menerima kepergian anak dan istrinya. Ia merasa terpukul tatkala harus menerima kenyataan bahwa mulai saat ini dia harus hidup tanpa mereka yang selama ini sudah menemani hari-harinya. Entah sudah berapa lama Gordon tertidur. Samar-samar ia terbangun tatkala mendengar suara berita di televisi
yang menayangkan rekaman video berisikan pernyataan dari El Lobo, di mana dia mengaku sebagai pelaku atas ledakan tersebut. Bahkan dia juga dalang di balik 7 titik lokasi ledakan sebelumnya, termasuk ledakan di depan gedung konsulat Kolombia di Los Angeles. On behalf of the people of Colombia, I claim responsibility for the bombing in Los Angeles. The bombing was an act of self-defense against American war criminals. As long as America continues its aggression in Colombia, we will bring the war home to you, and you will not feel safe in your own beds. Colombia is not your country. Get out now. Sangre o libertad. Sementara itu dalam gedung Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Komite Pengawas Senat memberikan teguran keras kepada Peter Brand, di mana selaku agen khusus CIA, Brand dianggap pemicu perang antara Kolombia dan Amerika atas misinya yang selama ini memerangi gerilyawan di Kolombia. Untuk itu, Komite Pengawas Senat meminta Brand untuk segera menghentikan operasi misinya. Semua itu demi keamanan dan kedamaian, sekaligus menghentikan teror El Lobo dan gerilyawannya terhadap Amerika. Mr. Brandt, are the reason this tragedy has occurred. It was your idea to go to the Colombian consulate with an unauthorized plan to attack the guerrillas, and then they try to blow you up. Big surprise. I am telling you, your mission in Colombia is terminated immediately. Namun meskipun telah mendapatkan teguran, Brand nyatanya tidak serta-merta menghentikan misinya tersebut, di mana ia justru memerintahkan anak buahnya untuk segera menyiapkan pesawat agar segera meluncur ke Kolombia. Hingga tak berapa lama Brand mendapatkan telepon dari Gordon, di mana Gordon menagih janjinya Brand, menanyakan sudah sampai di mana progres Brand menemukan El Lobo yang telah menghabisi anak dan istrinya itu. Namun betapa kecewanya Gordon saat mendengar pernyataan Brand yang mengatakan bahwa untuk saat ini keadilan untuk anak dan istrinya bukanlah prioritas yang harus diutamakan. Hal ini pun membuat Gordon menjadi muak. Dengan nekat ia merencanakan untuk datang sendiri ke Kolombia dengan terlebih dahulu mencoba mencari informasi tentang pasukan gerilyawan yang dipimpin oleh El Lobo itu. Atas bantuan salah seorang agen FBI dan juga seorang mantan penasihat militer yang sebelumnya pernah bertugas di Kolombia, Gordon dibekali informasi tentang transportasi apa yang dapat membawanya ke sana dan juga dibuatkan paspor agar bisa diizinkan masuk ke negara itu. Di waktu yang bersamaan, pada akhirnya Brand tiba di stasiun Nompos di Kolombia. Ia disambut oleh sekutu para militernya dan merencanakan serangan besar-besaran guna menjatuhkan El Lobo bersama pasukan gerilyawannya. Di keesokan harinya berangkatlah Gordon menuju Kolombia. Berbekal paspor dan informasi seadanya, Gordon nekat menaiki sebuah bus yang akan membawanya ke perbatasan. Di keesokan paginya, Gordon yang saat itu masih dalam keadaan tertidur di dalam bus, seketika tersentak kaget ketika melihat semua penumpang berhamburan keluar dari bus tersebut. Penasaran dengan apa yang terjadi, Gordon mencoba menanyakan kepada salah seorang penumpang wanita yang memberitahunya bahwa di depan sana, para gerilyawan memberhentikan dan memeriksa setiap kendaraan yang akan melewati perbatasan. Sopir bus yang merasa bertanggung jawab mencoba menyarankan kepada seluruh penumpangnya agar bersembunyi di samping bus yang berjalan dengan harapan mereka bisa lolos dari pemeriksaan. Namun sial, ketika mereka berlari untuk masuk ke dalam hutan, ¡Se están volando! ¡Espera!
descender y rastrear el río. Antara kebetulan atau memang nasib baik sedang berpihak kepadanya, pada akhirnya Gordon pun selamat setelah arus menyeretnya ke hulu sungai, meskipun harus merelakan tasnya yang berisikan bekal dan juga paspor. Sementara itu di stasiun Nompos, Brand mendapatkan kabar dari anak buahnya yang mengatakan bahwa Gordon saat ini sedang perjalanan menuju Kolombia untuk menemukan Claudio atau El Lobo. Mendengar hal itu, tentu saja Brand pun kaget, yang khawatir dengan keselamatan Gordon, karena tanpa bekal pengalaman, sangat mustahil Gordon bisa masuk maupun keluar dari Kolombia hidup-hidup. Di waktu yang hampir bersamaan berlokasi di kamp gerilyawan, salah seorang anak buah kepercayaan Claudio bernama Roman memberikan salinan paspor Gordon yang mereka temukan di dalam tasnya. Dan saat itulah Claudio tersenyum menyadari kebodohan Gordon, di mana ia memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan uang tebusan dengan memerintahkan seluruh gerilyawannya untuk fokus menangkap Gordon saat itu juga. Take a fireman from Los Angeles. We hold him for ransom and they will pay. Take 2 teams. One at the harbor, one in the town square. Find him before the police do and bring him to me. They don't pay, we kill him. Sementara itu dengan menumpangi sebuah kapal kayu, Gordon pun tiba di sebuah pelabuhan nelayan, di mana di sana salah seorang nelayan memberitahunya sebuah informasi bahwa ada sebagian penduduk setempat yang mau memberikan jasa pembuatan paspor. Dan tanpa berlama-lama, Gordon dengan segera memasuki sebuah pasar lokal dan mengabaikan seorang pedagang jam yang justru menyadari bahwa Gordon adalah orang yang sedang dicari oleh polisi setempat. Sialnya pria itu dengan segera memberitahu informasi itu kepada pimpinan polisi Kolombia, yang secara bersamaan para gerilyawan yang menyamar juga melihat keberadaan Gordon, sehingga ketika tanpa sengaja Gordon melihat seorang bocah laki-laki ditubruk oleh 2 pengendara motor. Gordon yang teringat dengan mendiang anak dan istrinya, saat itu juga mencoba menolong dengan melerai keributan itu. Namun sialnya Gordon tidak menyadari, di tengah perkenalannya dengan ibu dan anak tersebut, polisi Kolombia dan para gerilyawan sedang berebut target mereka, yaitu Gordon. Vamos, les mostraré. Is the boy okay? Yes, he's okay. I don't need any help. I was just concerned about the boy. I'm Serena. Gordy. This is my son, Mauro. Gordy. Ahí está lo que andan buscando. Sí, ahí abajo. You know, this carnival, he loves. Mr. Brewer, you have to come with me. You are on my list. What is this about? You are in this country illegally. No, I'm not here illegally. My passport was stolen. You are coming with me. Those guys over there. The gorillas. Ita, no! ¡Piso uno, no se mueva! ¡Nadie diga nada! ¡Que levanta la cabeza! ¡Lo mato! ¡Pilas con el gringo! Di saat sedang mendekap di sel penjara, Gordon melihat seorang pria asing yang juga ditahan karena ketahuan melakukan kepada seorang gadis lokal. Diketahui bahwa pria asing ini bernama Sean Armstrong, seorang mekanik berkebangsaan Kanada yang selama ini jasanya sering digunakan oleh warga lokal untuk memperbaiki apapun yang berhubungan dengan mesin. Sean Armstrong, public lewdness. Fix, sell, heavy machine. You just require that somebody confiscate your tongue, because that happens around here, you know. Di saat Gordon mengetahui bahwa Armstrong adalah seorang mekanik mesin, saat itu pula ia mencoba merayu Armstrong agar mau menjual pasportnya dengan harga tinggi. Namun sayangnya Armstrong menolak mentah-mentah permintaan Gordon itu. Di malam harinya, di saat polisi penjaga sedang asik menonton pertandingan bola di televisi, mereka tidak menyadari di luar sana para gerilyawan mengendap-endap memasuki area penjara, di mana atas suruhan Claudio, yaitu pemimpin gerilyawan, mereka ditugaskan untuk menculik Gordon, sekaligus membebaskan para gerilyawan yang sempat ditahan bersama Gordon tadi siang.
Kericuan itu pun membuat polisi pun panik kalang kabut. Tembakan dan ledakan meluluh lantakkan hampir sebagian isi penjara, di mana Armstrong yang melihat hal itu tentu saja terlihat begitu sangat ketakutan. Sementara Gordon terlihat cukup tenang dengan berupaya berlindung agar tidak terkena tembakan. Dan saat itulah ia melihat seorang gerilyawan yang masuk ke dalam, hingga Gordon merasa tak asing dengan wajahnya dan meyakini bahwa pria itu adalah El Lobo. Setelah Claudio dan pasukannya berhasil membunuh petugas polisi dan membebaskan para gerilyawan, Gordon yang sedari tadi bersembunyi dengan cepat menarik pakaian seorang gerilyawan yang sedang memegang mesin gerinda, mencekik lehernya hingga meninggoy, dan berhasil keluar setelah memotong jeruji besi menggunakan mesin gerinda itu. Let's play This Is Your Life. I want your pass. Come on! You let me die here! The air is gonna heat up in here to 451 degrees. Then your pass will explode like a Roman candle. Then your socks will ignite. Then your hair and your fingernails will melt. All right. Shit. Di saat mereka berdua berhasil keluar dari gedung penjara, Armstrong mengatakan bahwa dia ingin berhenti bekerja sebagai mekanik, sehingga ia meminta Gordon untuk menyamar sebagai mekanik penggantinya, menyuruhnya untuk pergi ke pelabuhan menemui seorang pria bernama Felix Ramirez, seorang pengusaha yang memproduksi narkoba, dengan harapan Gordon mampu berpura-pura menjadi mekanik yang dikirim untuk menggantikan Armstrong. When you get to San Pablo, ask for Felix Ramirez. Tell him you're my replacement. Tell him I was arrested for something not really. Good luck. You'll need it. Di keesokan paginya berangkatlah Gordon. Ia menumpangi sebuah perahu bot untuk menuju ke pelabuhan, melewati sungai yang dikelilingi oleh hutan bakau. Namun di tengah perjalanan muncullah pasukan gerilyawan dari arah belakang. Perahu yang ditumpangi Gordon pun dihentikan, lalu dibawa menuju ke dermaga pelabuhan. Sesampainya di dermaga, Gordon diinterogasi oleh seorang gerilyawan, dan saat itulah mereka dihampiri oleh seorang pria yang diyakini adalah Felix Ramirez, yaitu orang yang sempat diceritakan oleh Armstrong tadi malam. Di saat itulah Gordon mulai berpura-pura menyamarkan identitasnya. Ia memperkenalkan dirinya bernama Heinrich Beckman, orang yang dikirim sebagai pengganti Armstrong untuk memperbaiki mesin generator milik Felix itu. Meskipun pada awalnya Felix agak sedikit ragu, namun ketika Gordon mengatakan bahwa Armstrong saat ini dipenjara akibat mencabuli anak seorang polisi, pada akhirnya Felix pun percaya, dan ia segera membawa Gordon ke pabrik kokain miliknya untuk memperlihatkan mesin generatornya yang rusak yang nantinya akan diperbaiki oleh Gordon. This is a cocaine plant. Yeah, I know. Look, the problem is with the diesel generator. It's the one? Yep. Not to put any pressure on you, but Armstrong was a magician with that. Don't worry. I will make it work. Yeah, let's hope so. Namun faktanya Gordon tidak tahu apa-apa tentang mesin tersebut, di mana ia justru merakit sebuah bahan peledak dan menempatkannya di beberapa titik lokasi yang berada di dalam gedung. Sementara itu Claudio mendapatkan informasi dari seorang gerilyawannya yang sempat berjaga di pelabuhan, di mana ia mengungkapkan bahwa ia tidak tahu kalau mekanik yang bernama Heinrich Beckman sebenarnya adalah Gordon yang sedang menyamar dan berhasil mengelabuinya. Mendengar kebodohan anak buahnya itu tentu saja membuat Claudio geram dan terlihat begitu sangat kesal, sehingga tanpa sedikit pun rasa empati, ia menghukum anak buahnya itu dengan memasukkan seekor ular secara paksa ke dalam mulutnya. Discipline is everything. Discipline and punishment. Find him. No mistakes. Di dalam gudang, Gordon masih terus membuat bahan peledak hingga menjelang malam, dan baru saja ia akan menyelesaikan pekerjaannya, samar-samar ia mendengar suara keributan di luar sana. Hey, what's up, dog? Thought I was paid up for the whole month, man. You know, my bad, dude. Where's the mechanic? Hey, calm down, dogs. What, are you losing faith in me, man? El mecánico, ¿a dónde está? Heinrich, I got some friends for you. Hang on. What the hell is that? I'm gonna make work everything out. I'm gonna cut my losses, pay you double.
Siapa sangka Felix dihabisi tanpa ia sempat menyadarinya. Tubuhnya yang terhempas ke tanah disaksikan langsung oleh Gordon yang saat itu sedang bersembunyi di bawah truk para gerilyawan. Tak menemukan keberadaan Gordon, Romain dan pasukan gerilyawan dengan terpaksa pulang dengan tangan kosong. Yang tanpa mereka sadari, Gordon tengah menggantung di bawah truk mereka yang secara tidak langsung membawanya menuju kamp gerilyawan. Setibanya di sana, Gordon dengan perlahan keluar dari bawah truk. Ia mengendap-endap memasuki area kamp gerilyawan dan meletakkan sebuah granat genggam di sebuah tangki bensin. Setelah memasang beberapa bahan peledak di beberapa titik lokasi, Gordon lalu segera pergi dari sana. Namun sialnya ia melihat Selena dan putranya yang sempat ditolong oleh Gordon beberapa hari yang lalu. Tanpa pikir panjang, Gordon mencoba menghalau mereka yang berlari mendekati radius ledakan. Namun siapa sangka, inilah yang terjadi. No! Stay back there! Claudio! Stop! Claudio! No! No! Che basta! Lo che haces? Pagi harinya di dalam sebuah gudang, Gordon yang semalaman disekap di dalam sana, pada akhirnya terbangun ketika Selena masuk membasuh wajahnya. Penasaran dengan sosok Selena, Gordon lalu bertanya siapa Selena sebenarnya, dan saat itulah Selena mengungkapkan bahwa dia adalah istri Claudio. I'm his wife. Di saat Selena keluar dari gudang, Gordon mengucapkan kata-kata sumpah serapah atas tindakan keji Claudio yang telah menewaskan keluarganya beberapa waktu yang lalu. Dendam dan kebencian terlihat jelas dari sorotan matanya. Bahkan dalam keadaan sedang disekap sekalipun, Gordon dengan berani mengatakan kalau saat ini niatnya begitu besar untuk menghabisi Claudio. Claudio yang mendengar pernyataan Gordon itu tentu saja membuatnya geram. Ia menyeringai seolah-olah tak terima dengan ucapan Gordon, hingga pada akhirnya ia bangkit berdiri dan I'm just gonna kill you. Saat terbangun dari pingsannya, Gordon samar-samar mendengar keributan di luar sana. Ia mencoba mengintip dari celah papan dan melihat Selena bertengkar dengan Claudio hanya demi membela dirinya. Sementara itu di stasiun Nompos, Brian mendapatkan informasi kalau Gordon telah berhasil menemukan markas Claudio. Tak ingin misinya direbut oleh Gordon, saat itu juga ia memerintahkan pasukannya untuk segera bersiap-siap melancarkan serangan ke markas Claudio. Di keesokan harinya, Selena kembali mendatangi Gordon di dalam gudang, di mana di sana ia bercerita mengungkap alasan dibalik teror yang selama ini dilakukan oleh Claudio terhadap Amerika. Dalam ceritanya, Selena mengulas kisah masa lalu yang sangat memilukan, di mana saat pertama kali ia bertemu dengan Claudio hanyalah warga sipil yang bekerja sebagai seorang guru. Sampai akhirnya ia dan Claudio pun menikah dan dianugerahi seorang putri cantik bernama Sofia. When I first met Claudio, he was a teacher. Sofia, our daughter, was born there. One night, soldiers came to our village. They were led by American advisors. We crawled in the fields, but they threw grenades. Sofia, our baby girl, she was hit. She bled to death in Claudio's arms. Mauro was orphaned that night, so I took him in.
Claudio joined the guerrillas. Now he is a man consumed by hate and driven by rage. Just like you. Sore harinya pasukan tentara Amerika yang dipimpin oleh Brand bergerak menggunakan 2 unit helikopter menuju ke markas gerilyawan. Dan di waktu yang bersamaan Selena diam-diam masuk ke dalam gudang menemui Gordon untuk kemudian membuka borgol yang membelenggu tangannya. Di saat itu juga Selena mengungkapkan isi hatinya yang sudah muak dengan perbuatan Claudio. Ia meminta Gordon untuk membawanya ke Amerika, di mana semua itu ia lakukan demi menjauh dari kehidupan suaminya yang semakin tak terkendali. Mendengar permintaan itu awalnya Gordon terlihat ragu. Namun saat Selena mengatakan bahwa saat ini Claudio sedang perjalanan menuju Washington untuk menanam sebuah bom, tanpa banyak pertanyaan Gordon pun menyetujui permintaan Selena itu. Di saat mereka mengendap-endap dari pasukan gerilyawan yang sedang berjaga, tiba-tiba pasukan yang dipimpin oleh Brand muncul meluluhlantakkan pasukan gerilyawan yang seketika panik, dan saat itulah Gordon memanfaatkan situasi genting itu membawa Selena dan Mauro untuk segera kabur dari sana. Tak butuh waktu lama markas gerilyawan pun luluh lantak dibombardir oleh rudal udara yang dijatuhkan oleh pasukan Brand, mengakibatkan seluruh pasukan gerilyawan termasuk Roman pun tewas tak tersisa. Sementara langkah Gordon, Selena dan putranya yang bergerak menuju ke pinggiran hutan harus terhenti tatkala Gordon menyadari tanah di depan mereka tertanam beberapa ranjau, sehingga Gordon dengan terpaksa membersihkan ranjau itu terlebih dahulu sebelum mereka melewatinya. Ledakan ranjau itu menarik perhatian beberapa orang pasukan Brand. Mereka berjalan menuju arah suara ledakan, sampai akhirnya inilah yang terjadi. Tak berapa lama Brand pun muncul menyambut mereka. Dengan bangganya ia mengatakan kepada Gordon bahwa misinya menghancurkan para teroris Kolombia telah berhasil. Namun kesombongannya pada akhirnya sirna. Mimik wajahnya berubah kebingungan ketika Gordon mengatakan bahwa pemimpin dari teroris itu telah mengelabui mereka, di mana Claudio saat ini sudah berada di Amerika, yang tentunya tak lama lagi akan meledakkan bom di Washington DC. What terrorists? The wolf isn't even here anymore. He's gone to Washington to blow up another building. And they're gonna come with us, because this is his wife and his son. And she is the only one that can identify the target. Sampai akhirnya tibalah Gordon, Selena dan putranya di Washington DC. Mereka disambut dengan hangat oleh komisaris besar dan juga para pejabat petinggi Amerika. Dan tanpa berlama-lama Gordon memperkenalkan Selena kepada agen FBI yaitu Pips dan agen Dry. Selena yang saat itu satu-satunya juru kunci yang mengetahui di mana lokasi bom itu berada. Saat itu juga ia dibawa oleh Pips untuk diperlihatkan beberapa titik lokasi melalui satelit yang kemungkinan dapat dikenali oleh Selena sebagai lokasi target bom yang ditanam oleh suaminya. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Claudio memasuki sebuah stasiun kereta api di mana di tengah keramaian ia meletakkan sebuah koper berisikan bom di celah tong sampah dan pot bunga. Namun sialnya seorang pria tua gelandangan sempat melihat aksinya tersebut, mengira bahwa koper itu berisikan uang tunai. Tanpa berlama-lama pria tua itu pun dengan cepat mengambil koper itu dan segera pergi menjauhi keramaian. Beberapa saat kemudian Selena pada akhirnya mengenali sebuah titik lokasi yang sempat diperlihatkan oleh suaminya. Ia sangat yakin bahwa gedung stasiun kereta api itulah target Claudio, sehingga tanpa berlama-lama agen Pips dengan segera meminta salinan kamera CCTV dari stasiun kereta tersebut. Dan benar saja mereka melihat Claudio berada di sana beberapa saat yang lalu dan juga seorang pria tua yang mengambil koper itu. This one. That one? Yeah. Does that look familiar? Yes, this picture.
Union Station, you got that? Have surveillance command eyeball footage from every camera in the station in the last 24 hours. Yes, sir. Surveillance just sent this down. It was taken off one of the Union Station monitors 13 minutes ago. It's up. Tell us what we're looking at. First photograph, bottom left, man behind the trees. Got it. Briefcase in his hand. Right here. Second photograph, passes behind the trees. Briefcase is gone. Yeah, that's it. Sementara itu Gordon menghampiri Selena, mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan istri dari El Lobo tersebut, namun tak mengapa Selena terlihat cemas seolah-olah menyesali perbuatannya itu. Menyadari kecemasan Selena, Gordon mencoba menghibur dengan mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukannya secara tidak langsung telah menyelamatkan banyak nyawa manusia. Namun Selena tetap terlihat gelisah, sehingga ia meminta salah seorang wanita untuk mengantarkannya ke toilet dengan harapan di sana ia bisa menenangkan pikirannya untuk sejenak. Di saat bangkit dari kursinya, ia meminta Mauro putra angkatnya untuk ikut bersamanya. Namun si bocah menolak hingga membuat Selena pun kesal. Ia menepuk tangannya seolah-olah mengancam bocah itu. Gordon yang melihat hal itu tentu saja merasa heran dengan tingkah Selena. Ia melindungi bocah tersebut sembari mengatakan bahwa putranya akan baik-baik saja bersama Gordon. Hey, it's gonna be fine with me. Setibanya Selena di toilet, wanita yang mengantarkannya dengan baik hati memberikan tisu kepada Selena. Namun ketika Selena selesai membasuh hidungnya dengan tisu tersebut, Mr. Brewer. Colombia is not your country. Get out now. Sangre o libertad. Sangre o libertad. terungkaplah sebuah fakta yang akan membawa kita ke lokasi gedung konsulat Kolombia beberapa waktu yang lalu, di mana ternyata ledakan yang menewaskan istri dan putranya Gordon tersebut tak lepas dari peran Selena yang kala itu sebagai pengendali remote control melalui ponsel yang digenggamnya. Sehingga bisa dipastikan bahwa Selena dan Claudio sengaja mengatur skenario dengan memperalat Gordon berpura-pura mengkhianati suaminya yang pada faktanya bom di dalam koper yang ambil si pria tua hanyalah sebuah tas koper yang kosong. Open up the door! Open up! Sementara itu Gordon kembali teringat dengan mainan dinosaurus yang dibawa oleh Mauro putranya Selena. Curiga kalau mainan itu adalah sebuah bom, tanpa pikir panjang Gordon dengan segera berlari menemui Mauro di dalam sana. Dan benar saja, saat Gordon melempar mainan tersebut keluar jendela, sementara itu di dalam mobil dinas milik perusahaan gas nasional, Claudio menyamar menjadi seorang teknisi, dibantu oleh seorang pria yang diduga orang dalam yang bekerja di sana. Setelah semua dirasa siap untuk segera beraksi, pria itu lalu turun dari mobil dan dengan segera membuka skrup pintu angin menuju ruangan pipa gas bawah tanah
Dan setelah pintu terbuka, Claudio pun dengan segera masuk dengan mengendarai sepeda motor. Di dalam sana Claudio membuka pintu akses untuk memasukkan mobil yang dibawa oleh rekannya. Dan saat mobil berhasil terparkir, rekannya tersebut lalu mengaktifkan bom daya ledak tinggi yang sudah tertanam di dalam mobil itu. Di saat lift kembali tertutup dan membawa Selena menuju ke lantai dasar, tak ada pilihan buat Gordon selain terpaksa masuk ke dalam hostway, di mana dengan bermodalkan ikat pinggangnya, Gordon dengan segera meluncur mengaitkan ikat pinggangnya tersebut ke tali baja. Namun sialnya Selena menyadari hal itu hingga dengan cepat keluar melalui pintu darurat. Selena yang berhasil keluar dari ruang hostway, saat itu juga dengan segera berlari masuk ke ruangan pipa gas bawah tanah untuk menemui Claudio yang sedari tadi sudah menunggu sesuai rencana mereka. Gordon yang menyadari bahwa terowongan bawah tanah itu juga difungsikan sebagai tempat saluran pipa gas yang berada di dinding terowongan. Saat itu juga muncullah ide dalam benaknya, di mana ia segera masuk ke ruangan kontrol dan menutup seluruh gerbang. No, mierda! Not working! Go back to the controls! Setelah berhasil menggagalkan rencana Claudio dan Selena yang berniat melarikan diri, Gordon lalu mengambil kapak darurat dan memecahkan pipa saluran gas tersebut, sehingga di saat mereka kembali, Selena menarik peletuk senjatanya ke arah Gordon yang tengah berlari. Hingga terowongan yang telah terisi oleh gas itu pun seketika meledak dan... Claudio yang menyaksikan istrinya terkapar tak lagi bergerak. Dengan kesetanan memukuli Gordon dengan bekas knalpot motornya secara bertubi-tubi, lalu mengambil remote control dalam sakunya untuk segera meledakkan bom yang ada di dalam mobil. Namun bodohnya ia tak segera menghabisi Gordon. Ia justru menagih kata-kata Gordon yang pernah bersumpah akan membunuhnya, tanpa menyadari Gordon dengan cepat mengambil kapak di lantai dan... So when you're going to kill me? Now! Setelah semua itu selesai dan bom di dalam mobil pun berhasil dijinakkan, Gordon yang berjalan keluar dari gedung mendapatkan perhatian dari semua orang. Tak peduli dengan orang-orang sekitarnya, Gordon justru menemui Mauro tepat di depan gedung Departemen Luar Negeri, di mana setelah kehilangan putranya yaitu Matty, Gordon memutuskan berniat akan mengadopsi Mauro sebagai pengganti putranya. Announced an hour ago that the President will personally award Captain Gordon Brewer the Presidential Medal of Freedom, the highest decoration a civilian can receive. Despite all efforts to contact him, Captain Brewer remains unavailable for comment.